Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-11 persamaan diferensial, materi kita yang akan dibahas adalah tentang persamaan diferensial linier tingkat n yang homogen dengan koefisien konstantanya. Nah, untuk materi persamaan diferensial tingkat n yang homogen dengan koefisien konstantanya itu terdiri dari yang pertama, persamaan diferensial yang akar-akar persamaan Fm sama dengan 0, semua real dan berlainan. Yang kedua, persamaan diferensialnya akar-akar persamaan Fm sama dengan 0, semua real dan ada yang sama. Dan yang ketiga, kita punya persamaan diferensial yang akar-akar persamaan karakteristiknya ada yang sepasang-sepasang merupakan bilangan kompleks yang bersekawan. Nah, kita masuk ke pendahuluan. Untuk persamaan diferensial tingkat n yang homogen dengan koefisien konstanta, itu bisa kita tulis dalam bentuk P0yn ditambah sampai dengan Pny sama dengan 0. Di mana P0-nya tidak sama dengan 0, P1 sampai dengan Pn-nya adalah konstanta. Atau bisa kita tulis sebagai P0 d pangkat ny per dx pangkat n ditambah sampai dengan Pny sama dengan 0. Nah, ini dn y per dxn itu bisa kita ubah dalam bentuk dn ya. Dn ini operator pada diferensial. Jadi kita bisa punya P0 d pangkat n ditambah sampai dengan Pn dikalikan y sama dengan 0 atau fdy-nya sama dengan 0. Nah, di sini fd-nya adalah suatu polinomial di dalam variabel d, atau ini disebut dengan operator diferensial. Nah, dalam bab 4 yang telah lalu, yang udah kita bahas, itu kita peroleh kesimpulan bahwa bila nanti ada m berupa akar persamaan fm sama dengan 0, nah, kita masuk ke sini. Jika nanti ada fm sama dengan 0, maka nanti fd-nya itu sama dengan e pangkat my sama dengan 0. Yang berarti bahwa y sama dengan e pangkat mx merupakan penyelesaian persamaannya. Nah, persamaan fm sama dengan 0 ini disebut persamaan karakteristik. Gitu ya. Jadi, untuk yang pertama itu kita punya persamaan karakteristik dari yang persamaan adalah berpangkat n, maka kita mempunyai n akar. Ini berarti suatu persamaan diferensial tingkat n yang homogen dengan koefisien konstantanya mempunyai penyelesaian yang terdiri dari n suku. Nah, sekarang kita akan bahas tentang akar-akar persamaan fm sama dengan 0. Semua real dan berlainan. Nah, jika akar-akar fm sama dengan 0-nya ada m1 tidak sama dengan sampai dengan mn, maka ada n penyelesaian, yaitu y sama dengan e pangkat m 1 pangkat x sampai dengan y sama dengan e pangkat m kali n pangkat x. Ini yang bebas linier. Jadi, penyelesaian umumnya nanti yang kita peroleh adalah y sama dengan C1 E pangkat M dikali 1 pangkat X ditambah sampai dengan Cn E pangkat M dikalikan dengan N pangkat X, di mana C1 sampai dengan Cn-nya itu adalah konstanta sembarang. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya di sini kita punya tentukan jawaban umum persamaan diferensial y double aksen min y aksen min 2y sama dengan 0. Penyelesaiannya, yang pertama kita ubah dulu menjadi persamaan M. Jadi, y double aksen ini kita buat menjadi M kuadrat, y aksen menjadi M, min 2, gitu ya. Jadi, sama dengan 0. Kita punya sama dengan 0. Jadi, kalau kita faktorkan menjadi M plus 1, M min 2 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh nanti nilai M-nya itu adalah min 1 dan M-nya sama dengan 2. Nah, sekarang jawaban umum yang kita peroleh adalah C1 E pangkat X ditambah dengan C2 E pangkat 2X. M-nya kita ganti. Untuk yang pertama kita ganti min 1 dan yang untuk kedua kita ganti 2. Nah, sekarang yang kedua kita punya contoh, tentukan jawaban umum sama seperti tadi, Y pangkat 5 min 5Y pangkat triple aksen ditambah dengan
4Y pangkat Y aksen sama dengan 0. Nah, persamaannya kita ubah menjadi M pangkat 5 min 5 M pangkat 3 ditambah 4M sama dengan 0. Nah, ini kita keluarkan M-nya sehingga kita peroleh M pangkat 4 min 5M kuadrat plus 4 sama dengan 0. Lalu faktorkan, hasil dari faktor ini kita peroleh ini sehingga M sama dengan 0, min 1, 1, min 2, 2. Nah, ketika M yang pertama ini sama dengan 0, berarti kan di sini kita punya C1 saja ditambah dengan C2E pangkat X, M-nya kita ganti dengan min 1, yang ketiga C3 ditambah EX, E pangkat X, M-nya ganti dengan 1, C4 E pangkat min 2X plus C5 E pangkat 2X. Nah, untuk tugas 1 itu tentang akar-akar FM yang berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke akar persamaan FM sama dengan 0 yang semuanya real dan akar-akarnya ada yang sama. Kalau akar-akarnya ada yang sama, FM-nya sama dengan 0, berarti kita punya M1 sampai dengan Mn, di mana M1-nya sama dengan Mn, sama dengan M. Maka jawaban umum yang kita peroleh nanti adalah Y sama dengan C1 E pangkat Mx, ditambah sampai dengan Cn X pangkat N-1 E pangkat Mx. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya kita punya tentukan jawaban umum persamaan diferensial Y double aksen min 12Y aksen plus 36Y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya kita ubah dulu. Jadi M kuadrat min 12M plus 36 sama dengan 0. Nah, ini kita peroleh jadi M min 6 pangkat 2 sama dengan 0. Sehingga kita punya M-nya sama dengan 6 dan 6. Di sini 6 dan 6 ini akar-akarnya sama, sehingga jawaban umumnya nanti Y sama dengan C1E pangkat 6X ditambah C2X pangkat X dikalikan E pangkat 6X. Kenapa di sini ada X? Karena berdasarkan bentuk umumnya tadi. Nah, selanjutnya kita keluarkan E pangkat 6X sehingga diperoleh hasil ini. Oke, untuk tugas 2, ini tentukan jawaban umum persamaan diferensial yang nanti penyelesaiannya akar-akarnya sama. Nah, sekarang kita masuk ke akar-akar persamaan FM sama dengan 0, bilangan kompleks yang bersekawan. Jika ada persamaan FM sama dengan 0, mempunyai akarnya A plus IB, maka A min IB juga akar persamaan. Jadi FM juga sama dengan 0, sehingga kita punya jawaban umum PD-nya adalah Y sama dengan C1E pangkat A plus IB X ditambah C2E pangkat A min IB X. Nah, dari ini kita keluarkan E pangkat AX-nya, sehingga kita peroleh ini. Sedangkan untuk E pangkat IB itu adalah cos BX ditambah I sin BX. Dan ini E pangkat min IB itu adalah cos BX min sin I sin BX. Nah, kita keluarkan E pangkat AX-nya. Selanjutnya kita akan peroleh nanti Y sama dengan C1 cos BX ditambah dengan C2 sin BX dikalikan dengan E pangkat AX. Jadi, akar-akar persamaan FM sama dengan 0-nya merupakan bilangan kompleks yang bersekawan, maka jawaban umumnya cukup kita tulis saja seperti ini. Y sama dengan C1 cos BX ditambah C2 sin BX dikalikan E pangkat AX. Contohnya adalah seperti ini. Tentukan jawaban umum persamaan diferensial Y double aksen ditambah 4Y aksen plus 13Y sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya kita ubah dulu ke dalam persamaan karakteristik, yaitu M kuadrat plus 4M plus 13 sama dengan 0. Nah, ini berdasarkan akar-akarnya, jadi kita akan peroleh M sama dengan min 4 plus minus akar dari 4 kuadrat min 4 kali 1 kali 13 per 2 kali 1. Ini dari min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Gitu ya. Nah, setelah itu diperoleh hasilnya adalah M sama dengan min 2 plus minus 3I. Nah, setelah ini maka kita punya akar-akarnya
M1-nya min 2 plus 3i, M2-nya min 2 min 3i. Maka jawaban umum persamaannya akan menjadi C1 cos 3x ditambah C2 sin 3x dikalikan dengan E pangkat min 2. Karena di sini min 2, ini min 2. Oke, untuk tugas yang ketiga, itu tentukan jawaban umum persamaan diferensial ini dengan menggunakan bilangan kompleks yang bersekalan. Oke, demikian pertemuan kita pada kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.